Polda Jawa Timur kembali menutup 3 ruas jalan di Surabaya, Jawa Timur untuk peredam penyebaran COVID-19. Penutupan berlaku pada Jumat dan Sabtu malam dari pukul 10 malam hingga 4 dini hari. Masih tingginya penambahan kasus positif COVID-19 di Jawa Timur, khususnya di Surabaya Raya, mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Apalagi kini saat sebagian besar warga sudah beraktivitas kembali. Untuk meredam penularan virus corona dan mencegah timbulnya klaster baru, Polda Jawa Timur mengeluarkan kebijakan menutup kembali 3 ruas jalan yang menjadi kawasan berkumpul masyarakat Surabaya dan sekitarnya. 3 ruas jalan itu adalah Jalan Raya Darmo, Jalan Tunjungan, serta Jalan Padegiling. Penutupan dimulai Jumat pukul 10 malam hingga 4 dini hari, dan untuk sementara penutupan hanya diberlakukan pada akhir pekan saja, yakni hari Jumat dan Sabtu. Malam ini, malam Sabtu dan malam Minggu ya, weekend, di Surabaya Raya khususnya, lagi di Surabaya Kota, ini kita akan lakukan pembatasan beberapa akses jalan terkait untuk memberikan suatu ketertiban sosial dalam memutus rantai penyebaran virus. Jawa Timur kini mencatat total 12.681 pasien positif, dengan Surabaya menjadi kota dengan kasus terbanyak di Jawa Timur, yakni mencapai lebih dari 6.000 orang. Untuk itu perlu adanya pembatasan agar warga tidak berkerumun, terutama di malam hari pada akhir pekan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui lebih jauh bagaimanakah kondisi di Surabaya, sudah ada rekan kami Nachota Yeshida langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Nachota, bagaimana perkembangan terkini hingga hari ini? Selamat sore Dita dan pemirsa. Benar sekali tadi yang dinyatakan oleh Dita dan juga paket Dita sebelumnya bahwa di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya ini akan diberlakukan pembatasan sejumlah jalan protokol di Surabaya. Ada 3 jalan, yaitu Jalan Padegiling, Jalan Darmo, dan juga Jalan Tunjungan. Lantas bagaimana teknis dan juga nanti apa saja yang perlu diperhatikan dan alasannya, langsung saya akan mengajak Anda berbincang dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat siang Pak Tuno. Selamat siang, Mas. Pak Tuno, ini ada kebijakan per hari ini hingga tanggal 3 Juli akan diberlakukan pembatasan sejumlah jalan raya di Surabaya. Ini kemudian alasan dan teknisnya seperti apa Pak Tuno? Baik, benar sekali. Untuk Polda Jawa Timur dalam hari ini tetap melakukan evaluasi ya terkait dengan pada sebelum PSBB dan pada masa transisi saat ini, termasuk adanya pasca kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi. Ada beberapa hal instruksi yang tentu kita harus garis bawahi yang memiliki suatu hal pemahaman dan persepsi yang sama. Yang pertama, Bapak Presiden menginstruksikan khusus untuk Jawa Timur, yang pertama bahwasanya Polri harus proaktif untuk melakukan proses penegakan hukum yang secara solutif. Kemudian yang kedua juga bagaimana pendisiplinan masyarakat khususnya di Surabaya juga itu peran serta aktif dari Polri dan TNI di Surabaya dan Jawa Timur secara umum. Kemudian yang ketiga juga bagaimana melihat pemulihan dampak ekonomi ini harus juga dilakukan secara kolaborasi. Alasan untuk penutupan tentunya kita melihat angka pandemi yang ada di Surabaya Raya khususnya ini ada peningkatan ya, khusus secara umum lagi Jawa Timur. Maka adanya perlu langkah-langkah tindakan lain. Ya, kita tindakan lain yang secara hukum dan bertanggung jawab, maka keselarasan kewajiban hukum inilah yang kita lakukan demi untuk keselamatan dan juga keamanan daripada rakyat. Artinya, penutupan hanya sifatnya pembatasan, tidak lagi yang sifatnya disamakan dengan PSBB. Ya, pertama, kita akan melakukan pembatasan pada jam-jam tertentu untuk 3 jalur yang ada di Surabaya. Saat ini yaitu Jalan Darmo ya, terus kemudian Jalan Tunjungan dan juga Jalan Padegiling ya. Nah, kemudian secara teknisnya kita akan menempatkan personil kembali bersinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, kemudian TNI, Polri ya. Kita akan menempatkan 150 personil
pada 17 titik di 3 lokasi tersebut, yang kemudian kegiatannya akan kita lakukan bagaimana proses penertiban sosial melalui pendisiplinan terhadap protokol kesehatan yang berlaku. Sementara seperti itu. Pak Tuno, ini kemudian akan diberlakukan kalau saya tidak salah dari jam 9 sampai jam 5 pagi. Ini kemudian hanya berlaku tiap hari atau weekend saja Pak, seperti hari ini? Ya, mendasari dari hasil rapat koordinasi dan evaluasi yang ada, khusus untuk dimulai malam ini ya, tepatnya kita akan lakukan selama 1 minggu penuh ya. 1 minggu penuh. Yang baik. pertama tanggal 3 malam ini kita akan lakukan penutupan sejak pukul 9 malam sampai dengan pukul 5 subuh. Kemudian pada hari Minggu besok tanggal 4 kita akan terapkan dari mulai pukul 9 sampai dengan pukul 12 siang. Nah, selanjutnya pada hari berikutnya sampai dengan 1 minggu di hari Sabtu ke depan itu kita lakukan pukul 9 malam sampai dengan pukul 5 subuh, yang kemudian hasilnya tentu setiap saat bahkan setiap hari kita akan evaluasi, dan di akhirnya juga kita akan lakukan evaluasi. Diharapkan ini menjadi signifikan karena banyak beberapa kegiatan di jalur tersebut memang ada kegiatan-kegiatan yang kurang atau tidak berproduktif ya, seperti berkumpul di taman fasilitas umum, bersepeda malam hari. Nah, ini hal-hal kegiatan yang perlu kita garisbawahi. Lebih baik tetap di rumah saja ya, karena juga tidak menunjang produktivitas untuk keluarga yang mereka lakukan aktivitas di sana. Nah, itu artinya di 3 daerah itu, 3 jalan ini sebenarnya tiap hari atau bahkan kita lihat tiap malam ini banyak aktivitas yang sebenarnya tidak menjaga physical distancing, begitu Pak? Atau bagaimana? Ya, banyak tempat-tempat yang kita lihat ya, seperti di daerah Jalan Darmo saja ya, sampai dengan daerah Jalan Taman Bungkul misalkan ya. Pesepeda pasca PSBB kita terlihat ada fenomena baru ya, kegiatan masyarakat, yaitu dengan bersepeda sampai dengan subuh. Yeah. Nah, ini ada titik-titik kumpul yang kita harapkan ini kita akan tertibkan secara protokol kesehatan. Tentunya jalur ini tidak hanya pembatasan, tetapi kita akan lakukan langkah-langkah yang bersifat preemptif dan preventif. Seperti contohnya preemptif, kita tetap mengedukasi dengan gerakan membagi 2 juta masker ya, dari Forkopimda, kemudian kepada masyarakat Jawa Timur, dan kemudian juga secara preventif kita menghadirkan kepolisian, TNI, dan stakeholder lainnya untuk tetap memberikan suatu pencegahan dan juga bagaimana melakukan tindakan-tindakan yang secara solutif atau menjadi preventive justice. Ya, Pak, ini tadi Pak Tuno bilang ini akan berlaku 1 minggu ke depan. Nanti setelah 1 minggu akan diperpanjang lagi atau ada evaluasi atau seperti apa Pak Tuno? Ya, kita lihat hasil evaluasi ya. Tadi saya sampaikan bahwasannya kita akan melakukan evaluasi, baik evaluasi secara harian setiap saat maupun evaluasi nanti di akhir kegiatan selama seminggu. Tentu ini juga melibatkan para pakar ya. Kita melihat dari ekses atau dampak secara ekonominya. Ya, tentu kita bersifat fleksibel juga karena kita melibatkan stakeholder dan juga TNI Polri. Tentu ini kolaborasi. Konsep ini merupakan kolaborasi, di mana mulai program dari kampung tangguh saja kita mengharapkan dari berangkat lingkungan tempat tinggal ini sudah ada kepatuhan atau kedisiplinan terhadap protokol kesehatan. Nah, tugas kita di publik ada 3 segmen. Bapak Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Muhammad Fadil Imran, segmen pertama kampung tangguh, segmen lingkungan tempat tinggal. Kedua, tempat aktivitas kantor, pendidikan, dan yang terakhir adalah fasilitas umum seperti ini. Nah, Pak, ini kemudian yang sudah akan berlaku malam ini adalah di wilayah Surabaya. 3 jalan ini akankah nanti juga akan lokasi lain atau daerah lain atau bagaimana Pak? Ya, kita evaluasi khususnya Surabaya Raya ya. Surabaya Raya kan ada Gresik, Sidoarjo, ini masih tahap untuk persiapan. Kita lihat nanti bagaimana signifikan untuk kegiatan tersebut, dan tentunya akan berkembang sampai dengan Sidoarjo dan Gresik, khususnya Surabaya Raya. Baik, terima kasih Pak Tuno. Kita tunggu nanti bagaimana evaluasi dan juga hasil dari pembatasan jalan ini. Itu tadi Dita Faisal diberlakukan mulai pada malam ini. Mungkin bagi warga Surabaya dan sekitarnya juga sudah mulai tahu atau mencari informasi mengenai pembatasan ini hingga ditutup pada esok pagi. Kembalikan ke Dita Faisal di Jakarta. Terima kasih Nacho Tayasida atas laporan Anda, dan pemirsa kami akan hadirkan informasi terbaru penanganan COVID-19 usai jeda sesaat lagi.